Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Segala puji hanya milik Allah. Alladzi an'amana, yang telah memberikan nikmat kepada kita, bi ni'matil iman, berupa nikmat iman wal islam, dan nikmat Islam. Jadi Imam Sanusi di sini dalam kitab As-Sura was-Suranya memulai pujian kepada Allah terhadap nikmat, dua nikmat saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa gak nikmat yang lain? Misalkan nikmat sehat, nikmat kaya, nikmat bahagia. Karena tidak ada kenikmatan yang benar-benar itu nikmat selain kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Artinya kalau kita ini telah mendapatkan nikmat iman, maka kita akan yakin kepada Allah dan akan menerima segala apa yang datang dari Allah. Yakin. Dan itu bisa dibuktikan dengan melakukan segala perintah Allah. Itu berarti nikmat apa itu? Kalau melakukan segala perintah itu namanya nikmat Islam. Karena iman itu at-tasdiq, membenarkan, kemudian Islam itu adalah aplikasi dari pembenaran itu. Artinya kita tidak bisa disebut seorang yang telah berislam ketika hanya beriman saja. Artinya aplikasi keyakinan kita atas semua apa yang datang dari Allah melalui Nabi Muhammad itu diaplikasikan, dibuktikan dalam mengerjakan perintah-perintah itu. Ya. Walaupun sebenarnya hanya dengan iman, hanya dengan syahadat, orang itu sudah masuk dikategorikan mukmin. Wahadana binabiyina, dan segala puji bagi Allah karena telah memberikan petunjuk kepada kita. Wahadana binabiyina, dengan nabi kita. Wa maulana dan gusti kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidayah, jadi keberadaan Nabi itu hidayah bagi kita, sehingga kita patut menyukurinya, patut memuji Allah karena telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan kenikmatan. Jadi kenikmatan pertama kita ini diberikan iman, nikmat iman dan Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian berarti keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga nikmat bagi kita, karena beliaulah yang mengantarkan kita kepada iman dan Islam. Fabayyana lin-nasi ma'rifata maulana al-azim. Nah, ini maksudnya Nabi memberikan hidayah kepada kita. Pertama, Nabi menjelaskan kepada manusia tentang ma'rifat kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala itu bagaimana gitu. Jadi Nabi yang menjelaskan kepada kita Allah Ta'ala itu hakikat, maksudnya yang menjelaskan eksistensi, ya, keberadaan Allah Ta'ala itu kepada kita ala wajhit tamam, dengan cara yang sempurna. Jadi fabayyana linnas, maka Nabi menjelaskan kepada manusia ma'rifat terhadap Tuhannya, terhadap gustinya, yaitu Allah, ala wajhit tamam, secara sempurna. Wa ballagha lahum anillah al-halal wal haram, dan Nabi juga, nah ini wa ballagha lahum ini
penjelasan tentang Islam. Kalau tadi iman, penjelasan tentang iman itu Nabi menjelaskan kepada kita tentang ma'rifat. Ma'rifat kepada Allah itu kan bagian daripada iman. Tapi ketika Nabi yang menjelaskan tentang Allah, maka cara penjelasannya sangat sempurna sekali. Sehingga ketika masa Nabi dan masa sahabat tidak ada para sahabat atau orang yang masuk ke agama Islam itu yang mempertanyakan tentang Allah, tidak ada. Persoalan tentang tauhid, tentang sifat-sifat Allah pada masa Nabi itu gak ada yang mengusik-usik, gak ada yang membicarakan itu. Kenapa? Karena Nabi sudah sangat detail sekali menjelaskan siapa Allah, menjelaskan eksistensi Allah. Itu gak ada. Kenapa? Sangat detail dijelaskan oleh Nabi, sehingga Nabi meninggalkan sahabat pada saat itu dalam kondisi memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang benar, memiliki keyakinan tentang Allah dengan benar, tidak kecampuran syubhat-syubhat apapun. Makanya tidak pernah dibicarakan tentang tauhid di masa Nabi, dipertanyakan. Tidak seperti masa-masa setelahnya, apalagi masa sekarang. Nah, itu dipertanyakan Allah Ta'ala itu seperti apa. Jadi kenapa? Karena enggak apa, bukan orang sekarang berarti cerdas, berarti kritis. Oh, dulu di masa Nabi enggak kritis. Apa yang perlu dikritisi? Orang udah jelas. Bukan enggak kritis di masa Nabi, orang tuh di masa Nabi kritis sekali. Makanya mereka banyak cerita, mereka bertanya kepada Nabi, itu kritis. Tapi dalam persoalan tauhid tentang Allah, mereka tidak ada yang mempertanyakan. Itu kenapa? Karena Nabi sudah betul-betul sangat detail menjelaskan eksistensinya Allah, keberadaan Allah. Berarti orang sekarang, orang selanjutnya yang mempertanyakan Allah, yang masih belum betul-betul paham kepada Allah, nah itu karena apa? Karena berarti kurang mendapatkan penjelasan yang sempurna. Nah, jadi seperti yang diungkap tadi oleh Imam Sanusi, memberikan nikmat iman dijelaskan di sini, yakni nabi itu memberikan hidayah kepada kita, memberikan hidayah kepada kita berupa menjelaskan kepada kita tentang Tuhan. Itu pertama ya. Oleh karena itu kalau ingin betul-betul tahu tentang Allah, maka itu harus melalui Nabi. Karena Nabi sudah nggak ada, maka itu melalui para sahabat. Para sahabat juga nggak ada, para tabi'in. Kemudian juga para tabi'in pun juga sudah tidak ada, maka melalui para ulama, di mana ulama itu akan mengambil langsung dari kitab-kitab, kumpulan-kumpulan hadis atau penjelasan-penjelasan Al-Quran yang telah disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, waballagha lahum, Nabi menjelaskan kepada manusia anillah sebagai ganti Allah. Artinya bukan karena Allah membutuhkan, tapi memang Allah itu membuat sistem kehidupan namanya. Allah Ta'ala itu kan bisa kun fayakun. Tapi kenapa Allah kok masih menciptakan langit dan bumi itu 6 hari? Kenapa masih menunggu 6 hari? Kan bisa sekali jadi, tiba-tiba langsung ada. Masa Allah kalah dengan orang yang berilmu ketika zamannya Nabi Sulaiman? Kata jin Ifrit ketika Nabi Sulaiman melakukan sayembara, ayyukum ya'tini bi arsyiha, kata Nabi Sulaiman kepada kaumnya, siapa dari kalian yang bisa mendatangkan istananya Balqis? Qala ifritum minal jinni, Ifrit berkata, ana atika bihi, saya yang akan mendatangkan, qabla an taquma min maqamik, sebelum kamu berdiri dari duduknya. Kemudian waqala alladzi indahu ilmun minal kitab, orang yang tahu tentang kitab, orang yang punya ilmu maksudnya, ana atika bihi, saya akan mendatangkan kepada mendatangkan istana Balqis itu qabla ayyartadda ilaika tarfu,
sebelum mata kamu itu berkedip. Masa Nabi Musa kalah dengan Allah kalah dengan itu? Kenapa Allah masih menunggu 6 bulan, 6 tahun, 6 hari dalam menciptakan langit dan bumi? Nah, itu artinya Allah mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencapai segala apapun, keinginan apapun itu butuh proses. Gak mungkin ada orang langsung pintar. Makanya di syair kuno itu tada'lah herfas alem bilana wajib ajar. Jadi tidak ada orang yang lahir tiba-tiba langsung alim, tetapi itu butuh belajar. Itu yang Allah ajarkan kepada kita. Allah menciptakan langit 6 hari. Masa Allah nggak bisa langsung tiba-tiba ada langit? Contohnya di antara kudrah kekuasaan Allah, Allah bisa memberikan makanan kepada Siti Maryam dan tidak ada orang yang masuk ke kamarnya memberikan makanan itu. Juga Siti Maryam tidak pernah keluar untuk mencarikan makanan itu. Tapi Siti Maryam di musim panas ada makanan musim dingin. Di musim dingin ada makanan musim panas. Ya kan? Bisa saja kan Allah melakukan hal itu. Bagaimana kemudian tiba-tiba Allah mendatangkan tsunami? Gak ada apa, gak ada angin, tiba-tiba sudah sangat bisa sekali. Tetapi Allah itu mengajarkan sistem. Jadi alam ini semua telah Allah sistem dengan baik, namanya sunnatullah. Itu sistem. Allah ciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan gunung sebagai apa? Sebagai pakunya. Sehingga ketika gunung itu dikeruk, gunung itu diambil materialnya oleh manusia, sampai kemudian gunung tidak stabil, ya meletus. Akhirnya buminya goncang. Makanya zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Baik di barat, di darat atau di lautan, kerusakan itu terjadi. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena perbuatan manusia sendiri. Makanya sekarang kan ini lautan sudah mau jadi gunung, ditempuk di orang. Ya kan? Kemudian gunungnya sudah makanya ada pernah saya dengar orang itu ngomong suatu saat lautan itu akan jadi gunung dan gunungnya akan jadi air. Nah, itu karena perbuatan manusia. Jadi Allah bisa. Tapi Allah mengajarkan suatu sistem. Namanya sistem sabab dan musabab. Namanya sistem athar wal mu'athir, sistem pengaruh dan mempengaruhi. Kalau kamu menginginkan suatu kesuksesan, maka laluilah sababnya. Ingin bisa baca kitab, apa sababnya? Ya belajar baca kitab. Kemudian bagaimana tata caranya belajar baca kitab? Ada sistemnya. Mulailah dari ilmu nahwu. Pahami, hafalkan. Ilmu sorof, pahami, hafalkan. Habis itu tatbik, praktekkan. Dan harus kontinuitas, harus ada kontinu. Tidak berhenti belajar. Tidak belajar namanya anget-angetan endok. Jadi hangat-hangatan telur habis remen kan ya? Gak begitu. Nah, itu harus kalau ingin bisa ada sistem. Pengen kaya? Gak mungkin bisa didapatkan dengan duduk-duduk di rumah saja. Kecuali kalau kamu duduk di rumah bisa seperti Sayyidah Maryam. Benar-benar mengabdi kepada Allah. Hidupnya untuk Allah saja. Tapi sampean bisa nggak seperti Siti Maryam? Kan nggak bisa. Jadi kalau pengen duit ya bekerja. Kalau Siti Maryam karena murni mengabdi kepada Allah, maka di kamarnya, di ghurfahnya, di mihrabnya, tempat ibadahnya, ma'badnya, itu ada makanan. Ditanya sama Nabi Zakaria, qala anna laki hada. Dari mana ya Maryam makanan itu? Qalat huwa min indillah. Nah, itu dari Allah. Bisa saja sampean enggak usah bekerja, ada duit bisa saja.
tapi apa ikhtiar untuk ke sana. Jadi padahal semuanya intinya akhirnya orang punya duit itu harus punya ikhtiar. Ada ikhtiar mengabdi total seperti Sayyidah Maryam, ada ikhtiar bekerja sambil berdoa. Ya. Jadi kembali ke tadi waballawalahum anillah. Nah, makanya di sini Allah menyampaikan kepada manusia, bukan Allah, Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia sebagai ganti dari Allah, ya kan? Sebagai ganti, bukan berarti Allah membutuhkan, hanya Allah Ta'ala mengajarkan sistem. Menyampaikan tentang apa? Al-halal. Lah, ini sudah masuk bagian Islam. Al-halal, sesuatu yang halal. Maka kerjakan. Maka gak apa-apa dilakukan. Kalau kaitannya dengan makanan, maka gak apa-apa dikonsumsi. Al-halal. Kalau kaitannya dengan minuman, gak apa-apa dikonsumsi. Kalau kaitannya dengan pekerjaan, gak apa-apa dilakukan. Karena halal. Nanti yang halal itu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang mubah. Juga termasuk diantaranya itu makruh sebenarnya. Jadi yang halal, yang wajib yang berkaitan dengan makanan apa? Ya misalkan makanan itu harus halal, wajib itu. Makanan yang kita makan itu halal thayyibah, itu wajib. Yang wajib dari pekerjaan apa? Sholat, ya kan? Sholat itu wajib dari pekerjaan. Nah makanya sampean kalau ingin hidup itu seperti tertuntun dengan baik, maka kerjakan sholat dengan sempurna. Ketika masuk waktu sholat, sampean wudhu yang sempurna. Habis itu sholat, baca semua sunnah dan kewajibannya. Takbiratul ihram, doa iftitah, rukuknya itu, insya Allah sampean hidupnya tertuntun dengan baik, bisa tertuntun dengan baik. Salah satu faidah ya orang menjaga kesempurnaan sholat fardunya itu, salah satunya hidupnya akan sa'atul ish, hidupnya akan rezekinya kan, hatinya terang dan lain sebagainya. Ya, tentang halal wal haram juga Nabi telah menjelaskan kepada manusia tentang haram, baik itu makanan, pekerjaan atau yang lain. Wasairul ahkam, dan hukum-hukum yang lain seperti sunnah, mubah, makruh. Wa khussa fi jami'i dzalika bi jawami'il kalim. Dan Nabi Muhammad itu diistimewakan dengan apa? Di dalam menyampaikan semua hal tadi tentang makrifat kepada Allah, tentang halal, tentang haram, dan hukum-hukum yang menggantikan Allah, itu beliau diistimewakan bisa menyampaikan bijawami'il kalim dengan kalimat singkat tapi padat, gak bertele-tele. Kalimat yang disampaikan oleh Nabi itu singkat, padat. Itu diistimewakan dengan itu. Kalau kita kan kadang sudah ngomong panjang lebar pun orang masih nggak paham. Dan Nabi itu bisa menyampaikan kalimat itu sangat singkat tapi padat. Contohnya begini. Ketika sehat, gunakan waktu sehat sebelum sakit. Gunakan waktu punya sebelum tidak punya. Itu kan singkat saja, tapi sudah mengandung makna yang sangat luas. Maknanya sangat luas. Bagaimana? Ya banyak hal. Waktu sehat gunakan, manfaatkan waktu sehat itu belajar. Tergantung dari status kita. Kalau kita ini sebagai santri, maka berarti belajar. Sehatnya santri itu bukan hanya badannya yang sehat, tapi juga sehat kirimannya misalkan. Mumpung masih kiriman lancar, mumpung masih ada orang yang menanggung, maka itu gunakan sebaik-baiknya untuk belajar. Kan begitu? Ya. Benar gak? Ya begitu. Singkat sekali kata Nabi, ihris ala ma yanfa'u. Kamu harus betul-betul memperhatikan apa yang manfaat bagi kamu. Baik itu manfaat yang berkaitan dengan dunia atau manfaat yang berkaitan dengan akhirat. Ada peluang, lakukan. Misalkan ketika pulang, saya ini mumpung megang HP, mau buat konten
yang bermanfaat. Saya kan bisa baca kitab, saya mau ngaji kitab lah sendirian, nggak apa-apa juga. Atau sampean bisa yang lain, kreativitas yang lain, misalkan tutorial tentang menanam padi. Siapa yang nggak bisa? Nah, ini namanya sesuatu yang manfaat. Pokoknya cari peluang-peluang. Di sana ada orang ngaji, datang. Di sana ada orang, pokoknya yang bermanfaat. Ada orang memberi ada peluang pekerjaan. Itu namanya memperhatikan sesuatu yang bermanfaat. Jangan pilih-pilih. Pokoknya sesuatu itu manfaat buat kehidupan kita ke depan, maka itu lakukan. Haris alana yang sederhana sekali. Nabi ngomong hanya gitu, tapi kita sudah bisa menggambarkan dengan luas sekali. Jadi itu diantara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Beliau bisa menyampaikan semua ajaran Allah Ta'ala itu dengan apa? Dengan bahasa yang singkat tapi padat dan mengena semuanya. Yang kedua, wa taysiril ma'ani lil i'lam. Rasulullah juga diberikan keistimewaan itu gampang menyampaikan ajaran Allah itu. Artinya menyampaikan makna dari perintah Allah, ajaran Allah. Diberikan keistimewaan. Tujuannya itu apa? Lil i'lam, untuk memberitahu ajaran Allah, wal ifham, dan memahamkan ajaran Allah. Nah, itu keistimewaan. Ya, kita bisa belajar seperti itu. Artinya bagaimana kita ini di dalam, misalkan suatu saat nanti kita menjadi seorang guru, kita bisa mempermudah memberikan pemahaman kepada orang lain. Agar apa? Agar apa yang kita sampaikan itu bisa menjadi ilmu pengetahuan dan bisa betul-betul dipahami. Kalian paham apa enggak? Paham enggak? Ya begitu. Jadi di sini kesimpulannya, kita ini harus memuji kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Juga nikmat hidayah yang melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan berkat Nabi Muhammad SAW kita bisa mengenal Allah. Berkat Nabi Muhammad SAW kita bisa mengenal halal, haram, dan hukum-hukum yang lain, ya kan? Berkat siapa? Nabi Muhammad. Melalui siapa? Melalui para sahabat. Melalui siapa? Para tabi'in, para ulama, dan melalui kitab-kitab yang telah dikarang oleh para ulama. Makanya sampean itu kalau pingin betul-betul tahu Allah, tahu ajaran Allah, maka pilihannya dua. Satu, mengaji kepada guru. Cari guru yang memiliki keilmuan yang betul-betul mumpuni, guru yang pintar, guru yang alim, dan cari guru yang punya rahmat, punya belas kasih, punya syafaqah yang tinggi. Cari guru yang punya akhlak yang baik. Jadi harus selektif ya, jadi cari guru ya. Jangan hanya asal cari guru. Apalagi sampean meninggalkan gurunya yang di pondok-pondok karena sudah senang terhadap YouTube. Gurunya jadi di YouTube. Kitabnya jadi di Google. Gurunya guru-guru di YouTube, kitabnya kitab-kitab Google. Nah, itu bahaya. Akhirnya sampean dikit-dikit menyalahkan gurunya. Karena sudah tidak sesuai dengan guru yang di YouTube. Dikit-dikit mungkin sampean menyesali, ya Allah kenapa dulu saya mondok di Syuhada. Kenapa? Kan begitu. Itu kesalahan besar yang pernah saya lakukan. Ternyata saya menemukan guru yang luar biasa melalui YouTube. Udah terjadi seperti itu. Gara-gara salah mencari guru. Mencari guru itu cari yang benar-benar mumpuni dalam bidang Islam. Kemudian akhlaknya bagus dan punya syafaqah yang tinggi. Itu saja dulu ya, ini pengantar saja dari ngaji tauhid kita, yaitu kitabnya Imam Sanusi, surah-surah. Mudah-mudahan di pengantar ini kita mendapatkan berkah beliau.
beliau. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini karena ini serokan ya.